Hai, halo semuanya, assalamualaikum. Sudah masuk tanggal tua ya, Mak? Jadi kalau tanggal tua seperti ini, ya namanya di dompet itu sisa-sisa helai-helai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, Mak. Jadi ini pagi ini lagi bikin sarapan yang seadanya di rumah, sisa stok telur seadanya. Apalagi ya, bumbu juga seadanya. Yang penting ada sesuatu untuk dimakan. Ini nasi gorengnya nasi goreng praktis, cuma isi telur dadar saja dengan daun bawang. Segini juga udah cukup enak ya, Mak. Pengennya sih diisi dengan topping-topping lain seperti bakso atau ayam atau udang, tapi memaksakan diri untuk beli itu nanti hematnya jadi gagal ya, Mak. Dan alhamdulillahnya suami dan anak saya nih nggak terlalu banyak protes ya, Mak. Terima-terima aja dia mah kalau dimasakin apa, alhamdulillah dimakan ya, Mak. Gawat juga sih kalau misalnya request ini request itu pada saat tanggal tua seperti ini. Jadi ya punya suami dan anak yang nggak protes, dimasakin apa aja juga itu rezeki ya, Mak, berkah pokoknya. Dan masak nasi goreng di wajan seperti ini cukup membantu ya, Mak, karena kan dia tidak nempel ya di wajan dan tenaga kita juga tidak terlalu banyak terkuras. Biasanya kalau bikin nasi goreng kan harus heboh tuh, aduk-aduk oseng-osengnya harus bener-bener gitu ya, Mak, terus apinya harus besar. Dan ini sih lumayan nyaman dipakai. Cuma hasilnya saja tidak sebagus dengan kita biasa pakai wajan yang aluminium itu ya, Mak. Nasi goreng sudah jadi untuk 3 porsi ya, Mak. Ini nasi gorengnya ada sisa di dalam wajan untuk nanti barangkali ada yang nambah. Dan ini ada timun supaya untuk ada segar-segarnya gitu ya, Mak. Selesai sarapan, saya langsung belanja mingguan ya, Mak. Ini belanja mingguan di tanggal tua. Dan ini yang basah-basah sudah dibersihkan lebih dahulu. Setelah dibersihkan seperti ini, seperti biasa siap-siap masuk ke freezer ya, Mak. Ini saya beli ati ayam. Ati ayam kena 12.000 sama amplaknya ya, Mak. Terus itu ada tahu kuning, tahu favorit, dan ini ada amplaknya. Amplaknya dibersihkan mendadak tuh sama ibu tukang sayur karena di rumah airnya lagi nggak ngocor. Saya bilang, Bu, bisa nggak di rumah lagi nggak ngocor airnya? Si ibunya mau bersihin ya, alhamdulillah. Jadi dibersihkan di saat itu juga ya, Mak. Nah, ini harga ayam kebetulan di sini lagi turun ya, meskipun 1.000 perak ya, Mak. 1.000 perak lumayan turun lah. Tapi di sini juga telur juga harganya naik ya, Mak. Ayamnya turun, sekarang telurnya yang naik. Padahal sumbernya cuma satu, ayam-ayam juga ya, Mak. Nah, yang tadi sudah saya singkirkan dulu ya, Mak. Karena dapurnya kan minimalis yang mini sekali. Jadi ini ada tempenya nggak ada yang panjang, jadi saya beli yang satuan ya, Mak, yang udah dipotong, yang satunya 2.000-an. Saya beli 5 potong, itu kena 10.000 berarti ya. Biasanya kalau yang panjang itu lebih murah. Dan ini saya tempatkan daun jeruk. Daun jeruk sudah saya beli sebelumnya, tapi belum saya wadahin gitu ya, Mak. Biasa kalau kulkas kosong sebenarnya enak lowong, tapi saya males ngapa-ngapain ya, Mak. Udah jadi masukin aja dulu.
agak stres juga sih karena 6 hari di sini air sempat nggak ngocor ya mak. Bayangin gimana nih kan kalau di dapur ini aktif ya pemakaian air. Jadi dibandingin di kamar mandi misalnya, itu di dapur pemakaian airnya lebih banyak. Jadi ya bikin stres juga lumayan. Nah ini saya beli timun juga. Kalau timun dan sayuran lainnya tidak dicuci ya mak seperti biasa. Tapi pastikan wadahnya sudah bersih, minimal tidak ada air. Karena musuhnya sayuran itu adalah air ya mak. Kalau udah kena air udah deh pasti cepat layu. Dan ini jagungnya kepanjangan ya mak. Karena wadahnya di saya nih gak ada yang sepanjang jagung. Jadi ya mau gak mau saya sesuaikan dengan ukurannya. Ukuran wadahnya kan tuh standar segitu ya mak. Yang penting si jagung selamat bisa ditaruh di kulkas. Karena kalau nggak diwadahin si jagung suka itu ya mak, suka kering itu biji-bijinya. Biji jagungnya suka cepat kering. Jadi kalau dimasak untuk sayur atau digoreng misalnya kayak bikin jagung jadi nggak enak ya mak. Itu pengalaman saya sih. Itulah manfaatnya food prep. Jadi benar-benar bikin bahan masakan itu masih fresh gitu ya mak. Mungkin ada yang belum pernah merasakan manfaat food prep ya mak. Jadi saya mau kasih info sedikit bahwa menyiapkan bahan masakan di dalam wadah tertutup seperti ini di dalam kulkas itu mencegah bakteri masuk ke dalam bahan-bahan masakan atau terkontaminasi dengan bakteri gitu ya mak. Dan rasa dari bahan masakan itu sendiri tidak akan berubah pada saat kita nanti akan masak. Untuk vitamin juga pasti beriringan ya mak. Kalau bahannya masih fresh, insya Allah vitamin juga masih ada. Jadi ini semua adalah belanja mingguan kali ini. Belanja mingguan di tanggal tua. Sayur-sayuran dan lauk pauk yang tadi mak lihat itu total belanjanya hari ini adalah Rp116.000 untuk kami bertiga di sini selama 1 minggu. Insya Allah hemat ya mak. Nah kalau sudah ditutup-tutup seperti ini, kita tinggal atur ke dalam kulkas. Jadi jangan terlalu padat, jangan terlalu renggang juga ya mak. Pokoknya disesuaikan saja dengan kapasitas isi kulkas kita masing-masing. Semakin luas isi kulkas, pasti isinya juga akan semakin banyak ya mak. Semakin sedikit kapasitasnya juga nggak boleh terlalu banyak. Jadi sesuaikan aja. Nah kalau misalnya kulkasnya itu terlalu dingin, sedangkan isinya itu sedikit, uap esnya itu akan cepat masuk ke dalam wadah-wadah ini juga ya mak. Jadi benar-benar kita juga harus menentukan posisi yang baik untuk masing-masing supaya mencegah kelembapan. Dan untuk kulkas saya yang seperti ini, yang satu pintu, jadi disesuaikan saja ya mak posisinya. Ini karena nggak cukup, jadi jagung sama daun bawang masih saya taruh di pintu kulkas. Dan ini hewan-hewaninya sudah masuk freezer semua. Tadi ada ayam, ati ayam gitu ya mak. Jadi udah aman lah kalau di freezer, mau sampai 6 bulan juga tahan ya mak. Dan ini ada sisa bumbu putih. Nah tinggal segitu-gitunya. Masih bisa dipakai ya mak insya Allah. Ini juga ada bumbu kacang. Kemudian ini ada sisa peda yang sudah saya masak ya mak. Karena bersisa jadi masuk kulkas juga tuh. Ada jagung, ada toge, tahu, dan ini sayurannya. Nah sebenarnya nggak boleh terlalu penuh seperti ini ya mak. Tapi karena nggak cukup, ini wadahnya dengan raknya itu nggak cukup. Takutnya nanti kulkas malah nggak bisa ditutup. Jadi mau nggak mau susunannya di kulkas saya seperti ini ya mak. Dan ini di bawah ada daun salam, saya taruh sini. Ini pakai toples seperti ini yang kaca ini mika ini ya mak. Nah ini tidak rekomen ya mak untuk saya simpan cabai-cabean. Tapi kalau cabai-cabai disimpan di wadah seperti ini, nah tertutup seperti ini, itu aman ya mak.
umur 1 mingguan itu masih tahan di dalam kulkas. Kan lumayan ya, daripada setiap hari harus beli. Nah, udah selesai food prepnya. Siangnya saya minta tolong Pak Su untuk memasangkan sesuatu. Ya sebenarnya saya juga bisa sih memasang sendiri ya Mak. Cuma kadar kerapihan dan kadar manjanya kadang suka kumat ya Mak. Kalau di rumah ada suami pasti manggil-manggil terus. Biasanya kan kalau ditinggal kerja kita sendirian terus ya Mak. Nah ini untuk siangnya saya bikin yang simpel-simpel aja Mak, menghabiskan bumbu juga yang tadi di kulkas. Pakai bumbu putih, saya bikin opor. Dan ini biasanya saya ayamnya dipotong lagi ya Mak. Ini kan tuh masih agak besar nih untuk keluarga saya sih. Tuh akan habis sih sebenarnya, cuma biasanya potongannya kecil. Tapi ini nggak dipotong lagi. Dan ini ada tempe goreng. Nah ini kondisinya seperti ini ya Mak, kalau lagi masak ya tuh berantakan di mana-mana. Dan ini yang tadi saya minta tolong Pak Su untuk pasangin tuh seperti ambalan gitu ya Mak. Ini belum fix nih barangnya taruh di sini, ini hanya sementara aja karena kabinet saya udah mulai penuh ya Mak. Saya harus mulai sortir lagi apa yang tidak digunakan. Dan untuk wajan yang sering sehari-hari saya gunakan, saya gantung di gantungan itu ya Mak. Jadi posisinya ngumpet tuh. Terima kasih ya Mak udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mak.